البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ayuhan nas, sesungguhnya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah seseorang diberikan taufik terhadap perincian ilmu agama, ilmu yang diwariskan oleh para anbiya, yang dengannya dia bisa menerawang kebenaran, melihat dan membedakan antara benang yang merah dengan benang yang putih. Karena hanya dengan detail ilmu tadi, nikmat Islam dan nikmat iman menjadi sempurna. Tanpa detail ilmu tadi, nikmat Islam dan nikmat iman tidaklah sempurna. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya seorang hamba senantiasa muttar, senantiasa butuh secara darurat terhadap detail-detail ilmu agama secara tafsil. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar seorang hamba berdoa meminta hidayah di setiap rakaat salat 17 kali sehari secara wajib, belum secara sunnah. Ihdinas siratal mustaqim adalah permohonan untuk diberikan tafasilul ilm, rincian-rincian ilmu untuk memahami agama ini. Maka bersyukurlah bagi seorang hamba yang di zaman sehitam dan sekelam ini Allah Subhanahu wa taala berikan taufik bagi kita untuk menelusur dan menyusur kebenaran, mencari dari setiap masail, dari setiap permasalahan ilmu agama ini. Kita menyusuri mana yang paling benar, mengupas dan membahas di setiap kelok-kelok jalannya yang berliku. Itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut bagi seorang hamba untuk bergembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka kita bersyukur sangat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik. Kita masih bersedia untuk membahas dan mengupas setiap masalah, diteliti dan ditilik kembali
secara runut dan secara runtut. Salah satunya adalah masalah yang melanda mayoritas kaum muslimin, yaitu tentang hukum pemilihan umum, di mana kebanyakan manusia mereka tidak mau memeriksa secara detail, tidak mau mengupas secara tuntas, tidak mau menyusur dan menelusur tiap-tiap kasus dari persoalannya. Rata-rata mereka hanya melihat dari zahir, dari permukaan. Banyaknya fatwa ulama yang membolehkan, tapi mereka tidak mendalami dan memahami serta mempelajari isi dari fatwa-fatwa para ulama tadi. Tidak diperiksa ulang, tidak diperiksa kembali. Rata-rata hanya mengandalkan, karena wallahu a'lam kebanyakannya adalah karena dorongan hawa nafsu yang sudah merasuki diri, sehingga terlalu mudah untuk terpanggil terhadap pendapat yang membolehkan. Padahal pendorong-pendorong untuk mengatakan pemilu adalah terlarang itu sangat banyak sekali. Tapi manusia lebih mudah untuk terpanggil kepada keburukan daripada terpanggil kepada kebaikan. Itu memang sudah menjadi sunnatullah. Manusia itu ketika ada dua panggilan, panggilan kepada kebaikan dengan panggilan kepada keburukan, mereka itu lebih mudah untuk menyambut panggilan kepada keburukan. Wa iyyarau sabilar rusdi la yattakhiduhu sabila wa iyyarau sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Kalau mereka melihat jalan kebaikan, enggak dijadikan jalan. Tapi kalau melihat jalan keburukan, langsung diambil. Itu sudah menjadi sunnatullah. Syaitan juga sudah mengucapkan seperti itu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li. Aku enggak salah apa-apa, aku cuma manggil doang. Kalian langsung serta-merta menyambut. Sementara panggilan Allah berulang-ulang berkali-kali tidak digubris. Panggilan syaitan dikit aja lirih, bisikan yang lirih, yang nyaris tak dengar saja disambut. Panggilan Allah yang terngiang di telinga, tertuang berkali-kali dengan lantang, manusia tidak bergeming. Itu sudah menjadi sunnatullah. Maka sangat disayangkan pendorong-pendorong yang seharusnya mendorong seorang hamba untuk meyakini haramnya seorang untuk masuk dan ikut andil dalam pemilu, itu sebenarnya banyak sekali. Sementara alasan-alasan serta pendorong-pendorong yang memanggil seorang hamba untuk ikut pemilu itu hanyalah sebatas khayalan, hanya angan-angan, buah-buah mimpi di pagi hari, tapi mereka penuhi. Inilah yang membuat kita itu tak habis pikir. Inilah yang menyayat hati. Inilah yang membesitkan, menjadikan air mata terkumpul kemudian menjadi rangkuman huruf-huruf, tersusun menjadi kata-kata dan akhirnya tersusun menjadi kalimat dalam buku yang kita tulis. Walillahilhamdu wal minnah. Buku itu tertulis karena derita yang merundung, kesedihan, bermula dari hamba-hamba Allah, dari hati-hati hamba Allah yang tersakiti. Kenapa manusia lebih mudah untuk terpanggil, membolehkan dan menceburkan diri di dalam pemilu, padahal pendorong serta janji-janji kemenangan di dalamnya adalah tak lebih dari dongeng, sebatas khayalan, belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Sementara dalil yang jelas, larangan yang sudah jelas-jelas, dengan begitu mudahnya diterjang.
Inilah yang menjadikan kita itu benar-benar tersayat, hati kita benar-benar tersayat karena mendapati manusia seperti itu. Maka dibalik derasnya gelombang yang menjulang, kita tetap berusaha untuk berenang, menyelamatkan diri sendiri dan juga berusaha menyelamatkan kaum muslimin yang masih mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh ya ikhwan, kita tidak punya keinginan besar sehingga para politikus menjadi bertaubat dari politik mereka. Enggak, terlalu jauh kalau kita itu berharap orang-orang yang terjun dalam demokrasi kemudian mereka bertaubat. Ini kalaupun ada maka bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya ingin menyelamatkan yang masih ada. Kita hanya menyelamatkan sekelumit, hanya sebintik bulu hitam di tengah sapi putih. Itulah yang ingin kita selamatkan. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian di tengah-tengah umat ini hanyalah bagaikan bulu-bulu sapi yang hitam, bulu-bulu hitam di tengah-tengah atau di berada pada sapi putih, atau bulu-bulu putih pada sapi yang hitam. Ahlus sunnah sangatlah sedikit di tengah-tengah manusia. Salafiyun adalah kelompok yang paling sedikit di tengah-tengah manusia. Itulah yang berusaha kita jaga. Jadi kita menjelaskan hakikat pemilu seperti ini bukan kemudian berandai-andai, berangan-angan kemudian para perangkat desa ataupun para perangkat negara ini kemudian menjadi terpanggil. Itu sudah terlalu jauh. Kita hanya ingin menyelamatkan kawan-kawan kita yang masih tersisa. Kita hanya ingin menyelamatkan sisa-sisa korban yang masih hidup. Adapun yang sudah mati nggak bisa dibuat hidup lagi. Tapi kita masih berusaha menyelamatkan sisa-sisa kawan yang masih ada nafas, yang masih ada kehidupan di dalamnya. Semoga dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala ia kembali selamat dan kembali merasakan nikmatnya hidup di dalam kebenaran. Itu saja. Jadi jangan salah paham, upaya seperti ini bukan terlalu tinggi sehingga dikatakan bentuk memberontak atau kudeta terhadap para penguasa. Itu sungguh ucapan yang amat jauh. Kita hanya ingin menyelamatkan sisa-sisa salafiyin, sisa-sisa orang yang menisbahkan diri kepada salaf. Karena dahulu salafiyun sepakat untuk meninggalkan perkara yang satu ini. Namun entah kenapa dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala akhir-akhir ini orang-orang yang menisbahkan diri kepada salaf banyak yang hanyut tersapu oleh ombak pemilu. Maka mereka itulah yang berusaha kita gaet, mereka itulah yang berusaha kita selamatkan. Jadi kita hanya berusaha menyelamatkan yang tersisa. Tidak ingin melebarkan sayap, tidak ingin menarik yang di luar jangkauan kita. Kita hanya ingin membela diri, menyelamatkan kawan-kawan kita sendiri. Kenapa? Karena ketahuilah bahwasanya Ahlus Sunnah adalah benteng terakhir kaum muslim. Ahlus Sunnah itu benteng terakhirnya manusia. Ahlus Sunnah itu adalah benteng terakhirnya kaum muslimin. Di mana kaum muslimin hancur, Ahlus Sunnah masih senantiasa utuh dalam setiap permasalahan. Di mana seluruh kaum muslimin lalai, Ahlus Sunnah masih terjaga. Kaum muslimin terlelap tidur di dalam keburukan, Ahlus Sunnah sendirilah yang masih terjaga. Karena itu Ahlus Sunnah adalah benteng terakhir. Lah kalau benteng terakhir saja sudah mulai rapuh, sudah mulai digerogoti, lantas siapa lagi yang akan tersisa? Ini loh nggak dipertimbangkan oleh orang-orang yang menyeru kepada pemilu. Ahlus Sunnah ini adalah benteng terakhir. Kalau Ahlus Sunnah saja sudah tertipu dengan panggilan demokrasi dan panggilan pemilihan umum, lantas siapa yang tersisa di muka bumi ini? Atas dasar itulah kita berusaha untuk kembali mengupas
dan memeriksa, menyusur dan menelusur. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita singgung tentang jawaban dan arahan terhadap fatwanya para ulama. Kini kita beralih kepada dalil yang mereka bawa. Ini sudah senjata yang paling ampuhnya mereka, senjata yang paling diandalkannya mereka. Kalau kemarin sudah kita bereskan, kita arahkan dan kita rapikan fatwa-fatwa para ulama, kita arahkan pada arah dan sasarannya yang benar. Kini kita insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini akan kita tuju rute terakhir dari pembahasan panjang dalam masalah pemilu, yaitu meluruskan kaidah akhafud dararain. Karena semua orang yang membolehkan pemilu alasannya cuma satu, yaitu demi menempuh bahaya yang paling ringan. Mereka semua sepakat pemilu adalah dosa, pemilu adalah buruk. Tapi mereka tempuh, mereka lakukan adalah dengan alasan, dengan slogan menempuh bahaya yang paling ringan, demi menghindar dari bahaya yang paling buruk, yaitu terpilihnya pemimpin yang buruk. Paham? Jadi di sini ada dua bahaya. Bahaya yang pertama adalah bahaya apa? Pemilu, bahaya masuk dalam pemilu, dosa pemilu. Ini sengaja dilakukan, sengaja ditempuh demi menghindar dari bahaya yang lebih besar, kata mereka, yaitu bahaya satunya, yaitu apa? Terangkatnya dan terpilihnya pemimpin yang buruk. Maka akan kita periksa lagi apakah benar seperti itu. Apakah benar bahwasanya masuk dalam pemilu itu termasuk menempuh bahaya yang paling ringan? Apakah benar bahaya terangkatnya pemimpin buruk itu termasuk bahaya yang paling besar? Insya Allah akan kita ulas tentang kaidah ini. Dan sebelum kita jelaskan tentang definisi serta makna dari kaidah ini, perlu kita berikan muqaddimah dalam membahas sebuah kaidah. Sebelum membahas kaidah apa saja, kita harus tahu bahwasannya di sana ada kaidah induk, yaitu tauhid. Tauhid adalah aslul usul. Bahas kaidah apa saja harus berpacu, harus mengacu kepada aslul usul, yaitu tauhid. Tauhidullah itu adalah tujuan yang paling utama dari adanya kehidupan ini, sehingga pembahasan tentang tauhid dinamakan sebagai aslul usul. Manfaat dan bahaya dalam bab tauhid itu lebih besar daripada bahaya atau manfaat dalam pembahasan yang lain. Maka ini harus kita setel dulu, harus kita ingat. Karena pemilu itu berkaitan erat dengan perusak tauhid. Kenapa? Karena pemilu adalah anak kandung dari demokrasi. Dan demokrasi adalah hasil tunggal dari pemilu. Sehingga pembahasan tentang demokrasi juga pembahasan tentang pemilu, keduanya nggak bisa dipisahkan. Demokrasi merupakan kekufuran yang nyata. Ideologi demokrasi adalah ideologi kufur, karena di situ tidak ada kedudukan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Rakyat menghukumi dengan diri mereka sendiri, sehingga tidak ada kata Tuhan, itu nggak ada dalam demokrasi. Maka demokrasi adalah kekufuran surah, kufrun surah. Sebagaimana yang alhamdulillah kita muat dalam tinta merah yang menjelaskan bahwasannya demokrasi adalah kufrun surah, kufur yang nyata. Dengan demikian maka pemilu hukumnya bukanlah kufur. Pemilu bukanlah syirik, tapi pemilu adalah zari'ah, perantara menuju kepada kekufuran. Jadi jangan salah, hukum ikut pemilu itu bukan kemudian seorang itu kafir, tapi dia sedang
berada di zona bahaya karena tengah mengarah kepada zari'ah. Dia telah melakukan zari'ah, satu perantara dari perantara kesyirikan, satu jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran, yaitu demokrasi. Ini faedah dari Al-Ustadz rahimahullahu ta'ala. Beliau fahamkan ini ketika dulu di Magetan, ketika kita berbicara berdua. Disitulah baru saya itu mudeng. Pemilu itu bukan zatnya, bukanlah kufur, tapi dia adalah zari'ah, perantara yang mengantarkan kepada kekufuran. Itulah dosa besar, dosa terbesarnya pemilu. Jadi pemilu itu haramnya itu bukan kok karena ikhtilat, bukan karena taswir, bukan itu jauh di bawah. Itu adalah dosa-dosa yang berada jauh di bawah zari'ah kepada kesyirikan. Jadi orang-orang itu salah mengira bahwasanya pemilu itu salahnya cuma karena di situ ada ikhtilaf, ada campur baur antara laki-laki perempuan. Bukan itu, bukan. Pemilu itu dosa terbesarnya adalah karena pemilu adalah anak kandung dari demokrasi yang merupakan kekufuran surah, kekufuran yang nyata. Yang pemilu adalah zari'ah kepada kesyirikan. Dari sini kita harus paham bahwasannya pemilu itu kaitannya bukan masalah fiqhiyah. Ikut pemilu itu bukanlah ijtihadiyah. Pemilu itu berkaitan erat dengan tauhid wal kufur. Pemilu itu erat dengan masalah akidah, sehingga perselisihan di dalamnya bukanlah khilaf ijtihad, bukanlah permasalahan ijtihadiyah. Dampaknya juga besar terhadap kerusakan kaum muslimin, sehingga khilaf di dalamnya bukanlah khilaf ijtihadi. Itu berkaitan erat dengan akidah, berkaitan erat dengan keimanan seseorang, berkaitan erat dengan kekufuran atau keimanan. Dari situlah banyak orang tidak sadar seberapa bahaya dan seberapa rawan perkara yang sedang mereka lakukan. Maka perlu diketahui, tauhid adalah aslul usul. Perkara yang melanggar tauhid ini bahayanya lebih besar daripada yang lain. Dan juga kaidah ini dibuat dengan dalil, dibuat dari dalil, bukan sebaliknya, bukan dibuat kaidah dulu baru dicarikan dalilnya, bukan. Dan juga kaidah tidak mungkin bertentangan dengan aturan syariat yang sudah paten. Jadi kalau ada orang buat kaidah agama kemudian nanti ternyata hasilnya itu bertentangan dengan syariat yang sudah paten, itu berarti kaidahnya salah. Kaidah nggak mungkin bertentangan dengan syariat yang sudah paten, dan kaidah tidak bertentangan dengan kaidah yang lain. Ini namanya kaidahnya kaidah. Kaidah tidak bertentangan dengan syariat yang paten, dan kaidah tidak mungkin bertentangan dengan kaidah yang lain. Kalau ada kaidah bertentangan dengan kaidah yang lain, berarti salah satunya kaidah yang rusak. Apabila sudah dimengerti tentang muqaddimah ini, maka ketahuilah bahwasannya kaidah akhafud dararain diambil dari kata-kata akhaf, isim tafdil dari takhfif akhaf, yaitu yang paling ringan. Akhaf artinya yang paling ringan. Dararain adalah musanna dari kata daror, dua bahaya, yang paling ringan dari dua bahaya. Itu arti secara letterleknya. Akhafud dararain artinya adalah yang paling ringan dari dua bahaya. Diambil yang paling ringan, ditempuh yang paling ringan dari dua bahaya. Apabila sudah dipahami, maka ketahuilah bahwasannya kaidah akhafud dararain ini adalah satu paket dengan kaidah umum, kaidah induk, bahwasannya agama dibangun di atas maslahat dan menjauhi mara bahaya. Itu kaidah induk. Ad-dinu mabniyun ala jalbil masalih wa daf'il mafasid. Agama ini dibangun di atas mendatangkan maslahat dan menjauhi mara bahaya. Seluruh isi agama ini isinya adalah mendatangkan maslahat dan menjauhi mara bahaya. Silakan sebutkan syariat apa saja, isinya pasti mendatangkan maslahat dan menepis bahaya. Itu kaidah induk. Sehingga kaidah akhafud dararain
itu adalah merupakan suatu tindakan yang harus ditempuh. Ya, khafud dararain ini wajib hukumnya. Enggak kok dianjurkan, enggak. Mengambil bahaya yang paling ringan ketika bertentangan itu hukumnya wajib. Jadi bukan kok main-main. Khafud dararain ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib, harus ditempuh supaya mendapatkan keuntungan yang besar. Karena tadi agama itu dibangun di atas apa? Menepis mara bahaya. Lah kalau ada dua bahaya yang saling bertentangan, nggak bisa ditepis dua-duanya, harus ditepis salah satunya, maka syariat ini menyuruh untuk menepis yang paling besar. Karena kaedahnya tadi agama dibangun di atas menjauhkan mara bahaya dan menghilangkan mara bahaya. Kalau ada dua bahaya yang saling bertentangan, maknanya nggak bisa dihilangkan dua-duanya, harus dihilangkan salah satunya. Kira-kira kita milih yang mana? Harus dipilih bahaya yang paling besar untuk dihilangkan. Maka hasil dari tindakan tersebut harus berupa manfaat yang nyata, yaitu hilangnya bahaya yang lebih besar. Sebagaimana dalil-dalil dalam kaidah tersebut, semakin luas jangkauannya, semakin menyeluruh pula manfaatnya. Lah dalam kasus pemilu ini, seharusnya jika memang membolehkan pemilu itu adalah penerapan yang benar dari kaidah dua bahaya ini, seharusnya akan dirasakan manfaat nyata dan menyeluruh dari pelaksanaannya. Kalau memang masuk dalam pemilu itu adalah bentuk pengamalan yang benar dari mengambil khafud dararain, maka sekarang ditagih mana manfaat, mana hasilnya, mana manfaat yang nyata dari kamu ikut andil dalam pemilu itu mana? Karena apa? Karena kaidah khafud dararain ini ketika ditempuh, ketika dilaksanakan harus menghasilkan hasil yang nyata. Yang paling gampang adalah kisahnya Nabi Khidir. Yang dilakukan oleh Nabi Khidir 3 hal. 2 diantaranya adalah khafud dararain, dan 1 yang terakhir membangunkan rumah untuk anak yatim. Itu adalah jalbu manfaat yang paling besar, mengambil manfaat yang paling besar dengan meninggalkan manfaat yang lebih kecil. Sementara 2-nya, pertama merusak perahu, itu adalah khafud dararain. Membunuh anak kecil itu juga khafud dararain. Yang ketiga itu baru mengambil maslahat yang paling besar. Semuanya manfaatnya nyata. Perahunya akhirnya menjadi selamat. Anak yang dibunuh juga akhirnya kedua orang tuanya tumbuh, kedua orang tuanya menjadi tidak jadi kafir. Manfaatnya nyata. Maka seandainya penerapan masuk dalam pemilu ini adalah penerapan yang benar dari kaidah khafud dararain, seharusnya dirasakan manfaat yang nyata. Lah sekarang mana tagih kepada orang-orang itu, mana manfaat kalian berkali-kali tiap 5 tahun masuk dalam pemilu, mana manfaat secara nyata? Mana terpilih pemimpin yang lebih mending? Bahkan mereka ketika ditagih hasilnya, mereka mengatakan, oh, nggak harus ikut pemilu itu, tanggung jawab hasilnya katanya. Tidak mengharuskan mendukung hasil demokrasi. Ini bagaimana? Kalau orang benar-benar mengamalkan sesuai dengan khafud dararain, seharusnya setelah mengamalkan itu bangga dengan hasilnya. Inilah hasilnya nyata. Benar-benar yang tak ambil itu adalah doror yang paling kecil, dan yang saya tinggalkan adalah doror yang paling besar. Ini lihat hasilnya. Harusnya gitu. Harusnya berani pamer hasil, bukan malah sembunyi tangan. Terus pokoknya saya berusaha nyoblos, entah hasilnya entahlah, pokoknya sudah berusaha. Mana ada, nggak boleh kaidah seperti itu. Kaidah ini harus membawa manfaat yang nyata. Kalau nggak boleh dilakukan. Bahkan mereka pada sembunyi sendiri-sendiri ketika ditanya hasilnya. Mana hasilnya? Sembunyi sendiri-sendiri, nggak berani menampakkan hasil. Maka menunjukkan bahwa itu adalah 1000% salah penerapan untuk kaidah khafud dararain. Katanya pada mereka, mana manfaat yang dihasilkan? Dulu ketika pemilihan antara Jokowi dengan Prabowo, mereka menyuruh untuk milih Prabowo, malah kalah.
2014, 2019 dia malah kalah lagi. Mana hasilnya mana? Ya kawan, tahun ini nampaknya orang-orang yang menisbahkan diri kepada salaf itu mereka menganjurkan untuk mencoblos pasangan Anies Baswedan. Kita lihat ini ya kawan, maka seandainya penerapan ini benar, niscaya mereka akan berani memperlihatkan hasilnya. Tapi ketika faktanya membuktikan mereka malah sembunyi-sembunyi, menunjukkan itu berarti bukan pengamalan yang benar dari kaidah akhafud dararain. Setelah memilih, setelah mencoblos malah sembunyi tangan. Yes, pokoknya saya berusaha, nggak tahu hasilnya. Lo nggak tahu hasilnya kok dipakai untuk menerjang kemungkaran yang segitu besarnya. Manfaat yang belum jelas kok dipakai untuk melanggar dosa yang sudah jelas-jelas besar. Kok cek kendele, kok nekatnya ini masalah neraka, surga dan neraka, kok begitu nekatnya ya ikhwah. Maka ini loh sudah menunjukkan bahwasanya mereka enggak berani, mereka enggak yakin dengan kaidah ini, karena mereka tidak pernah berani memamerkan hasil. Bahkan mereka lepas tangan dan mengatakan ikut pemilu tidak mengharuskan mendukung hasil demokrasi. Gimana enggak mendukung? Mau kalah mau menang itu namanya kalau sudah judi, kamu sudah rela masang, ya kamu harus siap nanti hasilnya kalah atau menang. Wah, sudah tahu resikonya nanti itu bisa kalah bisa menang. Masa orang judi kemudian wah kalau kalah ya mbak menang, aku berusaha, aku nggak ikut-ikut, nggak tanggung jawab hasilnya, gimana? Itu ya wah. Kemudian juga berikutnya yang juga menjadikan kita itu sedih, kenapa kok bisa sampai dosa pemilu itu ditaruh di timbangan yang paling kecil itu loh, kok bisa? Apa pertimbangannya? Kan ada dua timbangan, ada dua neraca. Satunya adalah dosa pemilu, satunya adalah takut pemimpin buruk. Lah kok bisa dosa pemilu loh kok ditaruh di timbangan yang paling kecil? Kok bisa? Apa karena nggak tahu hakikat pemilu atau gimana? Kok sampai bisa-bisanya ditaruh di neraca timbangan yang paling kecil? Seharusnya kalau orang itu paham bab tauhid itu ditaruh di neraca timbangan yang paling besar, dampak akibatnya ditaruh di perhatian yang paling besar harusnya. Tapi kok bisa? Maka saya katakan entah apa yang terbesit dalam benak sebagian orang sehingga bisa-bisanya menaruh bahaya pemilu pada neraca timbangan bahaya yang paling ringan. Padahal jelas sekali bahaya pemilu adalah bahaya yang paling berat. Nanti kita nggak ngomong, nggak cuma ngomong, nanti kita buktikan. Dan seandainya itu dia cuma dahulu toh, pertama kali mungkin jangan nyoba riset gagal wajar. Kalau seandainya mereka seperti itu hanya dulu terus tobat gitu, kita maklumi, namanya juga riset pertama kali gagal ya kan. Siapa ngerti ini memang bahaya yang paling ringan. Nah ini dilakukan berkali-kali tiap 5 tahun, tiap kali gagal, tiap kali nggak membawa hasil, masih saja dilakukan, masih saja diyakini itu bisa membawakan manfaat. Seperti pepatahnya orang Arab, kanzun walau tarad, itu kambing, terbang kok, ya yes, pokoknya kambing, terbang yuk, kambing pokoknya, namanya kanzun walau tarad. Itu namanya pepatah Arab, kanzun walau tarad. Jadi ngeyel mengatakan bahwa itu kambing. Loh, itu loh terbang, ya nggak apa-apa, pokoknya kambing, walaupun terbang. Kanzun walau tarad. Itu ya, Pak. Kemudian juga yang perlu dijadikan pertimbangan dalam bab ini adalah akhafud dararain di sisi para salaf. Seperti apa sih salaf itu melihat dan menempatkan dua bahaya ini? Maka saya katakan sebenarnya istidlal dengan kaidah ini untuk masuk dalam pemilu merupakan istidlal yang terbalik. Kenapa? Karena seperti yang telah lalu, akidah salaf terkait masalah mafsadat, terkait maslahat dan mafsadat seluruhnya menyelisih praktek pemilu.
di mana para ulama salaf menaruh timbangan tertetapkannya pemimpin yang buruk itu jauh lebih ringan bahayanya daripada kudeta, daripada upaya mengganti, entah dengan kudeta, dengan apa saja, pokoknya tetapnya pemimpin yang buruk itu menurut para salaf adalah bahaya yang paling ringan. Paham sini ya kawan? Salaf itu menempatkan pemimpin yang buruk, adanya pemimpin yang buruk itu pada bahaya yang paling ringan, sehingga itulah yang dipilih. Gak apa-apa wes pemimpin buruk ya wes, lebih baik itu daripada kita harus berupaya untuk mengganti. Jadi salaf itu malah kebalikannya mereka orang-orang zaman sekarang. Salaf itu malah menaruh bahayanya pemimpin buruk itu di timbangan yang paling ringan. Lawannya adalah kudeta yang hanya mengorbankan darah. Belum lagi kalau seandainya lawannya adalah mengorbankan tauhid. Ini masih antara bahayanya pemimpin buruk vs bahayanya pertumpahan darah. Itu saja ulama menaruh bahayanya pemimpin buruk di neraka yang paling ringan. Lah kok orang zaman sekarang malah kebalik, menaruh bahayanya pemimpin buruk di timbangan yang paling berat, kemudian yang paling ringan adalah merusak akidah dan merusak tauhid. Ini apa nggak kebalik? Maka sebenarnya dalam sikapnya salaf itu sudah ada contoh, sudah ada nas. Bagaimana kita mensikapi? Para salaf menaruh pemimpin buruk itu pada timbangan yang paling ringan, tapi para khalaf justru memakai maslahat-mafsadat untuk masuk dalam pemilu. Salaf mempertimbangkan masalah maslahat dan mafsadat ini untuk menghindari mengganti pemimpin, nggak ikut mengganti pemimpin demi maslahat. Orang zaman sekarang kebalikannya, memilih dan latah untuk mengganti pemimpin demi maslahat. Apa nggak kebalik? Kebalik apa enggak? Bertentangan sepenuhnya dengan madhab salaf. Aku juga heran kok bisa keburukan pemimpin saja kok menjadikan kalian kemudian langsung takut sehingga mengorbankan akidah seperti itu enak saja. Padahal cuma keburukan pemimpin. Salaf dahulu menjadikan keburukan pemimpin itu justru sebagai ladang untuk bersabar. Nggak ada upaya keinginan ganti, itu nggak ada. Keburukan pemimpin itu disabari, dijadikan ladang pahala untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sisi para khalaf zaman sekarang, keburukan pemimpin justru malah dipakai ladang untuk menerjang dosa. Apa ini madhab salaf seperti ini? Paham ya kawan? Keburukan pemimpin di zaman salaf dijadikan sebagai ladang pahala untuk disabari. Keburukan pemimpin di zaman sekarang malah dijadikan media untuk menerjang dosa. Maka wallahi seperti ini enggak pantas untuk menisbahkan diri kepada madhab salaf. Dan itu dulu salaf, itu pemimpinnya buruk itu sudah benar-benar di depan mata dan dirasakan keburukannya. Itu saja mereka memilih untuk bersabar dan tidak ada upaya untuk mengganti. Lah sekarang pemimpin buruk itu loh masih ditakuti, masih jangan-jangan nanti terpilih pemimpin buruk, jangan-jangan. Masih jangan-jangan sudah terbirit-birit untuk mendatangi dosa. Subhanallah ya ikhwan, ma'ajaba taqallubaz zaman. Alangkah mengherankannya berbolak-baliknya zaman. Salaf dahulu, lihatlah bagaimana mereka dalam bermuamalah kepada hukam mereka. Jangan cuma berkoar, nggak boleh kudeta, nggak boleh kudeta, nggak boleh kudeta, nggak boleh kudeta, nggak paham tentang madhab salafnya. Gimana? Biasanya mereka melakukan kudeta secara halus, secara ilegal, yaitu pemilu. Pemilu itu kudeta secara ilegal, secara legal, secara legal. Maka jadi udah nggak perlu panjang lebar membahas masalah akhafud dararain. Sudah dipraktekkan salaf dan sudah dikasih contoh. Akhafud dararain indah salaf adalah tetapnya pemimpin walaupun buruk. Titik. Paham? Akhafud dararain, bahaya yang paling kecil di sisi para salaf adalah bahayanya pemimpin buruk. Itu lebih kecil daripada kita melakukan upaya untuk mengganti. Entah mengganti dengan cara kudeta, entah dengan cara gosok, entah dengan cara diundi, entah dengan cara pemilihan umum, pokoknya dengan seluruh cara yang menyelisih syariat. Salaf dahulu tidak latah untuk mengganti. Makanya dulu tahun 2019 atau 2014 heran, banyak di situ topi-topi
ditulisi semboyan-semboyan Islam, apa semboyannya? 2019 ganti pemimpin, 2014 ganti pemimpin. Ya kok latah ganti dadakane wong iki. Salaf dahulu apa seperti itu? Menyikapi pemimpin, latah untuk ganti gitu. Sedangkan pemilu itu adalah upaya untuk menggonta ganti, bukan cuma mengganti, itu menggonta ganti. 5 tahun diganti. Apa namanya yang terpilih jadi presiden lah kayak jongok ini, kayak mapak nawak ini, wes diganti mana? La ilaha illallah. Belum melaksanakan satu rencana, wes diadakan pemilihan lagi. Ini loh ya ikhwan, kufar. Metodenya orang barat merusak. Dalam Islam pemimpin itu dibiarkan sampai mati. Nek elek ya didongakno, nek apik ya disyukuri. Dalam pemilu apik elek 5 tahun ganti, 5 tahun pemilihan, 10 tahun wajib ganti. Ini apa enggak? Ngacak-ngacak negara. Ini ya ikhwan. Jadi tolong sadarlah wahai kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kita semua. Maka yang paling ringan bahayanya menurut salaf adalah tetapnya pemimpin meskipun buruk. Yang paling sedikit keburukannya menurut mereka adalah tidak mengadakan upaya mengganti. Itu sudah saya jelaskan semua bagaimana akidah salaf dalam pembahasan sebelum ini. Semua tidak ada yang sesuai dengan praktek pemilu. Belum ada nukilan dari salaf mereka mengatakan sebagaimana semboyannya orang pemilu zaman sekarang. Kalau kita nggak nyoblos nanti akan terangkat pemimpin buruk. Salaf kenapa nggak bilang kalau kita nggak ikut kudeta nanti akan terpilih pemimpin buruk? Ayo ikut aja. Nggak ada. Nggak ada ya ikhwan. Maka pahamilah mazhab salaf. Satu ini saja sudah cukup untuk membatalkan argumen akhafud dararain sebenarnya. Berikutnya juga kita katakan lari dari sesuatu menuju kepada yang lebih parah. Mereka melakukan seperti itu tujuannya adalah lari dari pemimpin yang buruk. Karena kata mereka pemimpin yang buruk nanti akan memberikan kurikulum sesat, nanti akan melarang perbuatan-perbuatan baik, akan memberikan akidah-akidah sesat. Mereka berusaha lari daripada itu menuju kepada perkara yang lebih besar, yaitu kurikulum sesat sudah mereka buat sendiri. Karena apa yang berusaha mereka tepis, mereka sendiri telah mendatangkan sesuatu yang lebih besar. Mereka takut dari pemimpin buruk nanti disesatkan. Nah, belum ada pemimpin buruk loh, mereka sudah menyesatkan manusia. Tunduk pada demokrasi, ikut pada seruan kufar. Itu ya ikhwan. Makanya namanya kal mustajiri birramda'i minan nar. Kal mustajiri minar ramda'i bin nar. Seperti orang yang berlindung dari panasnya terik matahari dengan bara api. Semisal ikhwanul muslimin juga mereka seperti itu. Ayo kita masuk dalam partai, ayo kita masuk dalam pemilu supaya nanti tidak terpilih pemimpin kafir dan kita tidak taat pada pemimpin kafir katanya. Padahal dengan masuk pada pemilu mereka sudah taat pada orang kafir walaupun nggak jadi pemimpin. Ya benda? Kata Syekh Mukbil seperti itu. Aneh ya ikhwan. Mereka orang-orang kaum ikhwanul muslimin, mereka mengajak manusia untuk masuk dalam parlemen, masuk dalam pemilu, tujuannya biar tidak terpilih pemimpin kafir. Kenapa? Karena kalau terpilih pemimpin kafir, kita nanti akan taat pada orang kafir katanya. Tapi mereka menempuh semua itu dengan cara masuk dan mentaati orang kafir, yaitu masuk dalam demokrasi. Sehingga mereka sudah taat duluan. Nggak mau taat, lari dari taat terhadap orang kafir dengan cara mentaati orang kafir. Padahal mereka bukan pemimpin kita, sudah kita taati. Itu kata Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Maka semua upaya mereka dalam masalah ini adalah bagaikan berteduh dari terik matahari dengan bara api. Dan itu sudah menjadi kaidah kata Syekhul Islam Taimiyah. Itu sudah menjadi sunnatullah terhadap seluruh orang yang menelisih dalil. Dia lari dari sesuatu pasti akan menuju kepada yang lebih besar. Dan juga itu adalah kaidah khafud dararain ini dipakai untuk menerjang maksiat, itu sudah basi, sudah dipakai sejak dahulu. Sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah, itu sudah menjadi dendang kebiasaan ahlul bidah untuk menerjang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Alasannya demi menghindar dari dosa yang lebih besar.
Itu tadi seperti orang-orang munafik yang mereka itu nggak mau perang. Katanya apa? Nggak mau perang, panas. Di padang pasir panas katanya. Mereka tidak sadar, dengan itu mereka telah menetapkan diri mereka di atas neraka jahanam, menghindar dari panasnya padang pasir, tapi dengan cara membiarkan dirinya terbakar oleh neraka jahanam. Farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam asyaddu harra. Enggak sadar, lari dari api, lari dari panas, ternyata malah berteduh dengan api jahanam. Waliyadzubillah. Baik, kita masuk pada pengenalan terhadap kaidah ini. Kaidah ini adalah kaidah yang ma'ruf, merupakan bagian dari kaidah umum agama dibangun di atas maslahat dan menghindari mara bahaya tadi. Ad-dinu mabniun 'alal masalih fi jalbiha wad-dar'i lil qaba'ih fa in tazahama 'adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih wa didduhu tazahumul mafasid yirtakabul adna minal mafasid. Jadi sepaket. Agama dibangun di atas maslahat dan menepis mara bahaya. Kalau ada beberapa maslahat yang bertentangan, maka dipilih maslahat yang paling besar. Kalau ada bahaya yang bertentangan, maka dipilih untuk diambil bahaya yang paling kecil. Itu sepaket. Dan juga perlu diketahui bahwasannya jenis-jenis pertentangan sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, jenis pertentangan ada 3. Antara dua kebaikan yang gak bisa dilakukan dua-duanya, harus dipilih salah satunya. Atau antara dua keburukan gak bisa ditepis dua-duanya, harus dilakukan salah satunya. Dan yang ketiga adalah pertentangan antara kebaikan dengan keburukan. Kalau kita melakukan kebaikan, akan terjadi keburukan. Kalau kita meninggalkan keburukan, kebaikan tadi nggak terdapat. Jadi jenis pertentangan ada 3. Fata'arudu imma baina hasanataini la yumkinu jam'u bainahuma. Seperti pertentangan antara birrul walidain dengan belajar dengan rihlah thalabul ilmi misalnya. Kalau kita belajar rihlah thalabul ilmi, orang tua kita butuh kebaikan kita. Kalau kita birrul walidain, kita nggak bisa rihlah dalam thalabul ilmi. Ini namanya ta'arud bainal hasanatain. Belajar thalabul ilmi bagus, birrul walidain juga bagus. Nah, ini dipilih, dilihat mana yang paling dibutuhkan, sekarang ini, apakah birrul walidain atau thalabul ilm. Ini namanya ta'arud bainal hasanatain. Ta'arud bainal hasanatain. Kalau ta'arud antara dua keburukan, ya sebagaimana kaidah kita ini, ta'arud antara dua keburukan. Maka kalau ada ta'arud antara dua keburukan, kaidahnya diambil yang paling ringan. Kalau ada ta'arud pertentangan antara kebaikan dan keburukan, maka kata Syekhul Islam Taimiyah, fa yurajjahul arjah, dimenangkan yang paling rajih, yang paling besar. Dimenangkan yang paling besar. Dulu kita belajar antara mendatangkan manfaat dengan menepis mara bahaya. Secara umum itu memang didahulukan menepis mara bahaya. Menepis mara bahaya. Contohnya, kita belajar kepada ahlul bidah, ingin mendapatkan maslahat manfaat sebagian ilmu yang dimiliki oleh mereka. Tapi ketika kita belajar dengan mereka, kita akan mendapatkan mara bahaya berupa akidahnya yang sesat. Lah, mana seperti ini, mana yang didahulukan? Tentu didahulukan daf'ul mafasid, menepis mara bahaya, daripada kita dapat sebagian ilmu yang bermanfaat tapi kita juga dapat mafsadahnya. Mending nggak dapat ilmu tadi nggak apa-apa, yang penting selamat dari mara bahaya. Ini ikhwan, macam-macam pertentangan dalam masalah masalih wal mafasid, dan ini adalah bab yang rawan
Karena nggak semua orang bisa menentukan mana maslahat yang besar, mana maslahat yang lebih kecil. Ini semua butuh kemantangan ilmu. Karena kata Syekhul Islam, seorang yang benar-benar berilmu bukanlah orang yang bisa membedakan antara kebaikan dengan keburukan. Itu gampang membedakan antara kebaikan dengan keburukan. Yang sulit itu membedakan antara dua keburukan, mana yang paling buruk, dan dua kebaikan, mana yang paling baik. Itu yang kadang sulit. Khairul khairain wa syarrus syarrain. Maka ini semua butuh pertimbangan yang matang. Gak gampang ya ikhwan menetapkan maslahat. Enak saja kemudian nggak apa-apa lah melanggar dosa pemilu, di sana ada maslahat. Gak gampang, harus ditimbang dulu betul. Harus ditimbang dulu secara benar. Dan sebenarnya masalah pemilu ini tidak masuk sama sekali dalam bab akhafud dararain. Karena pemilu itu juga bukan pertentangan antara dua bahaya, sebab gak ada bahaya satunya, gak ada. Bahaya pemimpin buruk itu gak ada. Oh, itu bukan hasil dari kita gak memilih kok. Kita mau milih, kita mau ikut, kita gak ikut, itu hasilnya lo sama. Karena suara pakai suara terbanyak, sedangkan suara kita itu berapa sih? Jadi kita mau ikut, hasilnya juga sama. Kita nggak ikut juga hasilnya juga sama. Jadi nggak ada bahaya itu dinisbahkan kepada kita, itu nggak ada. Juga bukan pertentangan antara maslahat dan maslahat, nggak ada. Karena pemilu nggak ada maslahatnya sama sekali. Maka memasukkan praktek pemilu terhadap akhafud dararain sebenarnya adalah sebuah kelalaian yang nyata. Lalu bagaimana dengan para ulama? Mereka kok mengatakan seperti itu semuanya? Ini ada jawaban dari Syekh Mukbil, bahwasanya mereka tidak paham tentang betapa kelamnya demokrasi. Mereka cuma mengira, mereka terbawa, terkondisikan oleh soal. Karena soalnya gini, Syekh, gimana Syekh kalau seandainya kita nggak milih, kita pasti akan buruk lah. Pastinya itu loh yang bikin bahaya. Mana ada kepastian? Nah, akhirnya para masyayikh mengira bahwasanya ikut nyoblos itu cuma pergi pada hari H ke TPS, nyoblos, selesai, wis. Apa seperti itu? Sesimpel itu ikut pemilu itu ya, Pak. Jadi mereka mengatakan pemilu itu adalah akhafud dararain, bahaya yang paling ringan karena seperti itu, terkondisikan oleh soal. Kalau kita nggak nyoblos ya kita akan hancur Islam. Nah, dikasih pertimbangan seperti itu ya. Kita kalau nggak ikut, Islam akan hancur. Ditakut-takuti dengan soal seperti itu. Bahkan ada kabar bahwasanya Syekh Albani ditanya, itu adalah sehari sebelum coblosan di Jazair, semalam, malamnya baru tanya mereka. Itu ya kawan. Jadi para masyayikh itu mereka terkondisikan oleh soal dan juga kurang mengenal hakikat demokrasi, hakikat dan mekanisme pemilu itu mereka tidak paham. Dikiranya cuma pergi ke TPS terus nyoblos itu toh. Apa seperti itu? Ikut pemilu itu? Makanya seperti nasihatnya Bu Ubaidah juga lucu. Katanya yang saya nasihatkan ketika ikut pemilu, hindari dosa. Piye carane hindari dosa? Ikut coblosan hindari dosa itu piye carane? Emangnya seseorang itu terus tiba-tiba nggak tahu-tahu terus dia nyoblos pilihannya gitu. Yang namanya mau nyoblos itu harus tahu dulu siapa yang dipilih, yang berhak dipilih itu seperti apa. Berarti otomatis mengharuskan dia mantau perkembangan, blok TV terus, perdebatan capres diamati terus, sopo yang paling pas yo. Ikut berita terus, diminumi dusta tiap hari, baru setelah itu dia bisa menentukan pilihannya. Makanya heran kok bilang kalaupun ikut ya hindari dosa. Piye carane hindari dosa itu piye carane? Oh, sebelum ikuti pemilu itu sudah harus minum dosa dulu kok. Lama jauh-jauh hari sudah harus meneguk, sudah sampai antep-antep dosa lah kok. Sampai melending wetenge melakukan dosa. Kok bisa katakan jauhi dosa kan? Kok iso ngomong lu kok iso? Emangnya pemilu itu cuma terus masuk ke TPS terus selesai gitu, sehari itu tok, dosa sehari itu tok? Mana ada? Kalau orang itu hanyut dalam pemilu ya wis, sebelum hari H dia akan mantau terus politik. Sampai itu juga dia mantau terus, hanyut dalam dosa. Nanti 5 tahun juga seperti itu lagi, 5 tahun ke depan juga gitu terus sampai anak pinaknya. Itu ya kawan.
Maka insya Allah ini akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang tentang syarat-syarat dari kaidah ini. Kaidah ini juga memiliki syarat. Kaidah ini memiliki beberapa syarat untuk bisa diberlakukan. Dalil-dalilnya apa kaidah ini? Terus syarat-syaratnya apa? Terus nanti kita bandingkan langsung bahayanya pemimpin buruk dengan bahayanya pemilu, mana yang lebih besar, supaya kita nggak hanya taklid ya ikhwan. Nah kalau orang taklid ya wis cukup gini, pinter di Syekh Albani ambek sampean, wah ya nek wis ngono yo ya mulai anu digele mbokmu, wis gitu aja. Kalau orang kita kasih pembahasan ilmiah seperti ini, kemudian jawabnya cuma pinter mana kamu dengan Syekh Albani, pinter mana kamu dengan Syekh bin Baz, pinter mana kamu dengan Syekh Utsaimin, mana yang lebih paham tentang maslahat mafsadah, ya mari kasih tahu diskusi. Kalau gitu taklid berarti dia sudah kita sodori pembahasan ilmiah, bukti ilmiah, ditabrakkan dengan gelarnya orang, ya selesai, nggak pulang. Itu ya Pak. Ini khusus bagi orang yang mau meneliti dan menyusuri. Kalau cuma mengandalkan gelar tanpa meriksa, ya bukan sasaran kita. Semoga upaya ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan tempat yang baik, berkenan di hati-hati kaum muslimin sebagai bentuk nasihat dan ketulusan dari kita untuk menyelamatkan dan menasihati mereka dari jalan-jalan kebinasaan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin kita lanjut di malam Ahad berikutnya juga kita pakai bahas ini.